Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Konco Mangan. Di balik tanggal lahirmu, tersembunyi rahasia yang tak kasat mata. Sebuah kode kuno dari perhitungan Jawa yang telah dipercaya turun-temurun. Hari kelahiranmu bisa menjadi petunjuk tentang nasib, watak, hingga garis rezeki yang kau jalani saat ini. Tapi, benarkah kamu tahu siapa dirimu yang sesungguhnya? Atau justru ada sisi gelap yang belum pernah kamu sadari? Selamat datang di Misteri Konco Mangan, tempat di mana ramalan bukan sekadar cerita, tapi peringatan. Sebelum kita mengungkap tabir wetonmu malam ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena setiap malam, akan ada misteri baru yang menantimu. Weton Rabu Pon dalam kepercayaan Jawa memiliki makna tersendiri dalam penentuan karakter, rezeki, jodoh, dan peruntungan seseorang. Weton ini merupakan gabungan dari hari, Rabu nilai neptu, 7. Pasaran, Pon nilai neptu, 7. Total neptu, 7 plus 7 sama dengan 14. Karakteristik umum orang weton Rabu Pon. 1. Tegas dan berwibawa. Orang yang lahir di weton ini umumnya punya pembawaan yang tegas, tidak mudah goyah, dan bisa menjadi pemimpin yang disegani. 2. Pandai bergaul tapi selektif. Mereka mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kalangan, tetapi cukup hati-hati dalam memilih teman dekat atau mitra kerja. 3. Memiliki naluri bisnis yang kuat. Dikenal pintar dalam urusan keuangan dan memiliki intuisi tajam dalam melihat peluang usaha. Cocok jadi pedagang, wira swasta, atau pemimpin proyek. 4. Sabar tapi sekali marah bisa meledak. Pembawaannya sabar dan pendiam, tapi ketika emosi memuncak bisa sangat keras dan mengejutkan orang lain. 5. Mandiri dan tidak suka bergantung. Cenderung ingin melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Mereka lebih suka bekerja keras daripada meminta bantuan. 6. Rezeki dan peruntungan. Rezekinya cukup stabil, terutama jika pandai mengelola keuangan. Namun harus berhati-hati dalam memilih rekan kerja atau pasangan agar tidak tertipu atau dimanfaatkan. 7. Kehidupan asmara dan jodoh. Cocok berjodoh dengan weton yang neptunya lebih rendah seperti Minggu Legi atau Senin Wage agar keseimbangan watak terjaga. Dalam rumah tangga, mereka cenderung menjadi pemegang kendali. Rezeki orang yang lahir pada weton Rabu Pon menurut berikut adalah gambaran keberuntungan dan rezeki orang dengan neptu 14. Rezeki menurut Primbon Jawa, neptu 14 Rabu Pon. 1. Rezeki cukup stabil dan lancar. Neptu 14 termasuk sedang cenderung tinggi. Ini menandakan orang Rabu Pon umumnya tidak kekurangan dalam hal materi, selama mereka tekun dan tidak malas. Mereka punya daya usaha kuat dan biasanya tidak suka berpangku tangan. 2. Mendapat rezeki dari usaha sendiri. Rezekinya lebih banyak berasal dari usaha pribadi atau kerja keras, bukan karena warisan atau bantuan orang lain. Cocok menjadi wirausaha, pedagang, atau bekerja secara mandiri. 3. Butuh keseimbangan emosi agar rezeki lancar. Orang Rabu Pon harus menjaga emosi dan kemarahan, karena ketika emosinya tidak stabil, bisa menghambat datangnya rezeki. Disarankan rutin berdoa dan bersedekah untuk membuka pintu rezeki dan menghindari pengaruh buruk dari watak keras kepala. 4. Hoki baik di usia tertentu. Biasanya hoki rezeki mulai naik setelah usia 30 tahun. Akan lebih baik lagi jika dipadukan dengan pasangan atau rekan kerja yang neptunya lebih rendah atau pas, agar rezeki tidak bentrok. 5. Hari keberuntungan, Jumat dan Selasa. Untuk memulai usaha atau mengambil keputusan penting, hari Jumat Pon atau Selasa Legi dianggap membawa keberuntungan bagi Rabu Pon. Agar rezeki Rabu Pon makin lancar, hindari bekerja sama dengan orang yang licik atau suka memanfaatkan, karena Anda mudah dimanfaatkan jika terlalu percaya. Bersedekah secara rutin, walaupun sedikit, dipercaya membuka jalan rezeki. Bersyukur dan jujur dalam usaha, karena watak Rabu Pon akan mendapat ganjaran cepat dari tindakan baik maupun buruk. Karir untuk orang yang lahir di weton Rabu Pon, neptu 14 menurut Primbon Jawa cenderung cerah, apalagi jika diarahkan dengan tepat. Berikut adalah gambaran umum jalur karir yang cocok dan keberuntungannya. Karakter weton Rabu Pon dalam dunia kerja. Mandiri, tegas, dan berani ambil keputusan. Cocok jadi pemimpin atau orang yang bekerja tanpa terlalu banyak diatur. Tidak suka diperintah terus-menerus, lebih nyaman kalau diberi kepercayaan penuh. Punya daya tahan dan tekad tinggi, mampu menyelesaikan pekerjaan berat dan rumit. Pekerjaan atau karir yang cocok.
1. Wirausaha atau pengusaha. Sangat cocok karena mereka pandai melihat peluang dan tidak takut mengambil risiko. Bisnis di bidang kuliner, perdagangan, otomotif, atau teknologi cocok bagi mereka. 2. Pemimpin atau manajerial. Cocok menjadi manajer, kepala bagian, atau bahkan pejabat struktural karena punya aura kepemimpinan. Tegas dan bisa mengarahkan bawahan dengan baik. 3. Pekerjaan lapangan. Bidang seperti kontraktor, arsitek, petani modern, atau pekerjaan yang tidak monoton sangat sesuai. Mereka suka pekerjaan dinamis dan tidak terkungkung rutinitas kantor terus-menerus. 4. Profesi independen. Cocok juga menjadi konsultan, penulis, desainer, atau seniman, karena mereka bisa bekerja dengan gaya sendiri, asal punya disiplin. 5. Militer atau kepolisian. Sifat berani, tegas, dan kuat mental sangat mendukung jika ingin berkarir di bidang ini. Karir yang kurang cocok, pekerjaan administratif yang terlalu kaku atau di bawah tekanan struktur ketat, karena bisa membuat mereka cepat bosan atau tertekan. Profesi yang mengandalkan banyak diplomasi bisa jadi menantang jika mereka belum belajar mengelola emosi atau fleksibilitas. Tips sukses karir untuk Rabu Pon. Tingkatkan kesabaran dan komunikasi, terutama dalam kerja tim. Jangan terlalu keras kepala atau memaksakan kehendak, belajar mendengar bisa memperluas rezeki dan relasi. Pilih rekan kerja atau mitra usaha yang neptunya lebih rendah atau seimbang, agar tidak ada benturan energi. Menurut Primbon Jawa, nasib orang yang lahir pada weton Rabu Pon, Neptu 14 terbagi dalam beberapa fase usia. Setiap fase membawa tantangan dan peluang yang berbeda. Berikut ini adalah ramalan umum garis kehidupan, nasib dari usia muda hingga tua. 1. Usia muda, 0-20 tahun. Fase belajar dan uji ketahanan diri. Kehidupan masa kecil hingga remaja biasanya penuh ujian mental, baik secara emosional maupun ekonomi. Umumnya tumbuh sebagai anak yang mandiri sejak kecil, karena tidak suka tergantung. Rezeki keluarga tidak selalu stabil, jadi sering memicu kedewasaan lebih awal. Kadang-kadang merasa tidak cocok dengan lingkungan sekitar, tapi ini melatih daya tahan dan kepribadian. Kunci sukses, sabar, jangan bandingkan hidup dengan orang lain, perbanyak belajar dan bantu keluarga. 2. Usia dewasa awal, 21-35 tahun. Fase perjuangan dan penentuan arah hidup. Fase penuh perjuangan keras, baik dalam karir maupun cinta. Banyak orang Rabu Pon mengalami pasang surut dalam pekerjaan atau usaha di fase ini. Jika konsisten dan jujur, rezeki mulai terbuka di akhir usia 20-an atau awal 30-an. Bisa mengalami patah hati atau kegagalan hubungan, tapi itu menguatkan mental dan membentuk karakter tegas. Kunci sukses, jangan menyerah saat jatuh, tetap bangkit dan jaga pergaulan positif. 3. Usia matang, 36-50 tahun. Fase puncak rezeki dan kematangan. Ini adalah masa keemasan Rabu Pon. Karir mulai mantap, usaha berkembang, dan rezeki lebih lancar. Jika menikah dengan pasangan yang cocok wetonnya, kehidupan rumah tangga juga harmonis dan mendukung rezeki. Bisa mendapatkan kedudukan, kepercayaan, atau peran penting di lingkungan masyarakat. Kunci sukses, tetap rendah hati, jangan sombong saat rezeki lancar, dan jaga relasi keluarga. 4. Usia tua, 51 tahun ke atas. Fase ketenangan dan panen hasil perjuangan. Jika hidup dijalani dengan baik, masa tua akan tenang, cukup secara materi, dan dihormati orang sekitar. Banyak yang jadi tempat curhat atau panutan karena ketegasan dan pengalaman hidupnya. Namun, kesehatan perlu dijaga karena kecenderungan keras bekerja di usia muda bisa berdampak di usia ini. Kunci sukses, rajin ibadah, perbanyak amal, dan wariskan ilmu atau pengalaman kepada anak cucu. Catatan tambahan, garis nasib ini bisa berubah tergantung pada sikap hidup, pergaulan, dan usaha pribadi. Rabu Pon memiliki potensi besar untuk sukses, tapi harus diimbangi dengan pengendalian diri dan spiritualitas. Dalam tradisi kejawen dan ilmu spiritual Nusantara, diyakini bahwa setiap orang lahir dengan pendamping gaib atau yang sering disebut khodam. Untuk orang yang lahir pada weton Rabu Pon, Neptu 14, khodam pendampingnya dipercaya memiliki karakter tertentu yang selaras dengan watak kelahiran tersebut. Berikut ini penjelasan tentang khodam pendamping weton Rabu Pon, termasuk sifat, energi,
dan kemungkinan perwujudannya menurut kepercayaan spiritual Jawa. Sosok Khodam Rabu Pon. 1. Jenis Khodam, Khodam macan putih atau prajurit leluhur. Banyak spiritualis meyakini bahwa Rabu Pon didampingi oleh Khodam leluhur bertipe prajurit atau dalam wujud macan putih, yang melambangkan kekuatan, perlindungan, dan keberanian. Sosok ini membawa energi penjagaan terhadap pemilik weton agar tidak mudah terganggu oleh energi negatif. 2. Sifat Khodam, tegas, pemimpin, dan penjaga wilayah. Tidak suka jika pemiliknya hidup sembrono, ingkar janji, atau bertindak semena-mena terhadap orang lain. Bersifat aktif, artinya bisa menuntun atau memberi peringatan dalam bentuk firasat atau mimpi. 3. Perwujudan dalam meditasi atau mimpi. Bisa muncul dalam bentuk prajurit bersenjata tombak atau keris, berpakaian adat Jawa atau militer kuno. Macan putih atau harimau besar bermata tajam namun jinak terhadap pemiliknya. Kadang hanya berupa bayangan tinggi besar berwarna putih keemasan, berdiri di belakang atau samping saat meditasi atau mimpi. Catatan penting tentang Khodam. Khodam bukan untuk disembah, tapi sebagai penjaga energi spiritual bawaan. Tidak semua orang bisa merasakan kehadirannya, karena tingkat kepekaan spiritual berbeda-beda. Hubungan dengan Khodam bisa diperkuat lewat doa rutin, meditasi, tirakat puasa mutih, Senin Kemis. Hidup bersih lahir batin, tidak menyalahgunakan kekuatan untuk menyakiti orang lain. Tanda-tanda Khodam aktif, sering mendapat firasat kuat, mimpi bertemu sosok gaib yang konsisten. Terhindar dari bahaya secara aneh, atau tidak masuk akal. Aura tubuh terasa kuat berbeda, dan kadang ditakuti lawan tanpa sebab. Langkah mengenali Khodam pendamping Rabu Pon. 1. Laku tirakat, olah batin dan jiwa. Tirakat adalah bentuk latihan spiritual untuk membersihkan diri dan menenangkan batin agar lebih peka pada getaran halus gaib. Tirakat yang dianjurkan untuk Rabu Pon. Puasa Senin Kamis atau puasa mutih 1-3 hari, hanya makan nasi putih dan air putih, tanpa garam lauk. Dilakukan saat malam Jumat atau malam Selasa, karena 2 hari ini selaras dengan energi Rabu Pon. Sebelum tidur, lakukan meditasi ringan sekitar 10-15 menit dalam keadaan gelap dan hening, bisa dengan lilin kecil sebagai penerang. 2. Doa dan wirid. Sebelum tidur atau setelah salat, bacalah Al-Fatihah untuk diri sendiri dan leluhur. Lanjutkan dengan wirid ringan seperti La ilaha illallah 100x, Ya Qawiyu 33x untuk penguatan batin. Hasbunallah wa ni'mal wakil 33x perlindungan dari gangguan gaib. Niatkan agar jika benar ada Khodam pendamping, dia diperkenankan hadir dalam mimpi atau memberi petunjuk secara halus. 3. Tidur dalam keadaan suci. Tidurlah setelah berwudu dan berdoa, niatkan dalam hati untuk mendapat petunjuk tentang Khodam pendamping. Biasanya jika sudah saatnya, kamu akan bermimpi bertemu sosok berpakaian adat, prajurit, macan putih, atau bahkan bayangan besar tapi terasa tidak menakutkan. Mendengar suara, nama yang terasa akrab meskipun asing. 4. Meditasi bertahap. Jika ingin lebih dalam, cari tempat sepi dan aman. Duduk bersila, pejamkan mata, tenangkan pikiran. Ucapkan dalam hati, jika engkau adalah pendampingku dari Tuhan, tunjukkan dirimu dalam bentuk yang tidak menakutkan. Jangan paksa, biarkan hadir secara alami. Penting untuk diingat, jangan minta hal-hal aneh pada Khodam seperti kekayaan instan, pesugihan, atau menyakiti orang lain. Tujuan utama adalah menyeimbangkan energi batin dan mengenal diri sendiri lebih dalam. Jika merasa terganggu, takut, atau mimpi aneh terus-menerus, segera hentikan dan perkuat ibadahmu. Khodam sejati tidak akan membuatmu merasa takut. Itulah misteri di balik weton kelahiranmu. Sebuah warisan yang lebih dari sekadar angka, tapi petunjuk hidup dari alam tak kasat mata. Jika kamu merasa video ini membuka wawasan, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jadi bagian dari Konco Mangan, tempat di mana misteri bukan untuk ditakuti, tapi dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap waspada terhadap tanda-tanda di sekitarmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.